Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wassahabati ajma'in wal ulama'il amilin wal awliya'i sholihin wal musannifin al mukhlisin wa mufassirina wa muhaddisina wa mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin thumma ilal malaikatil muqarrabin husan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa nakhussu ila al-imam Abul Hasan As-Sazili rahimahullah ta'ala anhu wa nakhussu ila jami' arwahil awliya illa subhanahu wa ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriya bakhriya husan ila arwahil awliya tis'ah wa nakhussu ila jami' arwahi sahibi hadzal qarya wa usulihim wa furu'ihim khususan ila jami' arwahi aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina masyayikhina wa usulihim wa furuhihim anallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yuridu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para jamaah, alhamdulillah pagi ini Allah masih karuniakan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan. Wabil khusus nikmat yang Allah berikan kepada kita iman Islam, sehingga kula lan panjenengan sedaya pagi ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian rutin kita setiap Ahad pagi, dengan harapan mudah-mudahan sedaya mawon dipun trami kali Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan sedaya amal soleh dan ibadah kita bisa jadi sebab dan wasilah segala sesuatu urusan dunia, urusan akhirat dipun kambilaken kali Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Shalawat lan salam muga tetap katur dhateng junjungan kita sedaya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Pagi ini kita akan lanjut dan masuk pada makalah yang ke-15. Nggih pun rada lumayan ya, oleh 15 sih. Diutuni mawon ngardidik dari kitab Nasihatul Ibad
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wal maqalatul khamisata asyarata, utawi iki iku maqalah pangendikan kang kaping 15 an Abi Bakrin As-Siddiq. Maqalah ingkang nomor kang 11 niki diriwayataken saking sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fi qoulihi ta'ala, ing dalem dawuhe Allah Ta'ala wonten Al-Qur'an, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Dhahara maujud utawa pertelo, jelas al fasadu utawi kerusakan, fil barri ana ing dalem daratan, wal bahri lan segara atau lautan. Qala dawu sapa Abu Bakar ay Abu Bakrin As-Siddiq fi tafsiri dalik ing dalem nafsiri mengkono-mengkono qoulihi ta'ala, al-barru, ayatnya tadi dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Al-barru utawi kang aran utawa yang dimaksud daratan, wa ya barru iku al-lisanu, lisan. Jadi fasad itu rusak. Dalam ayat Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar menafsirkan fasadu fil barri itu rusaknya lisan. Arti zahirnya rusaknya daratan. Ya. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar yang menafsirkan ayat Al-Quran ini, wal bakhru utawi segara utawa lautan, wa ya bakhru iku al-qalbu, yaiku ati. Karena ayatnya zaharul fasadu fil barri wal bakhri. Jadi rusaknya lisan itu rusaknya daratan, dan rusaknya lautan yang dimaksud Allah menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah rusaknya hati. Fa idza fasadal lisanu, mongko tatkalane rusak apa al-lisanu lisan, bisabbi masalan, bisabbi kelawan misuh, kelawan perkataan-perkataan yang kotor, masalan umpamane, mongko bakat nangis alaihi ing atase lisan an-nufusu apa sapa pira-pira menungso. Nah niki kuncine teng mriki. Kalau lisan manusia itu sudah rusak, maka secara hakikat itu manusia yang menghuni buminya Allah Subhanahu wa taala niki menangis. Nangis. Padahal nek ana lisan rusak, zahire akeh sing guyu. Akeh sing ayo sampean ngrungokno orang ngomong ya lucu ya, terus nggak ada muatan ilmu, maka kita seneng malah ikut terhibur dan tertawa. Wa idza fasadal qalbu, lan tatkalane rusak
apa al-qalbu atine menungso birriya masalan kelawan riya utawa pamer masalan umpamane mongko bagat nangis alaihi ing atase ati sapa al malaikatu malaikat. Nek atine sing rusak sing nangis malah malaikat. Nek lisane menungso sing rusak sing nangis menungso kabeh. Dikimriki rumiyin. Makanya kemudian puasa itu ada di bab awal atau di bab puasa di kitabnya Imam Bukhari itu diawali dengan fadilahnya puasa di situ bahwa asyamu junnatun fala yarfus dan janganlah berkata-kata kotor ya. Misu arek sak niki Masya Allah bukan arek tok sak wong kan sampai ono genge ono jenenge Presiden Jan Cuker gitu. Presiden Jan Cuker lama digawe ngono lho iki maksudnya apa tapi ya karepe dhewe ya. Ana sing ngomong maneh lho nek lisan niku elek gak apa-apa sing penting atine elek. Iki ya padha salah iki. Ndak mungkin nek atine apik lisane elek lho. Sebab urusannya ketika kita bicara masalah anggota badan, akal dan hati ini keterkaitan. Hati itu ibarat nek struktur di tentara itu adalah panglima. Jadi panglimanya diri kita ini adalah hati. Kemudian akalnya itu adalah komandan. Akalnya adalah komandan. Kemudian seluruh anggota badannya termasuk lisan itu adalah prajurit. Berarti nek ono wong omongane gak patek apik tapi kemudian atine jare diarani apik berarti antara panglima karo prajurit gak kompak. Mboten kompak. Terus mari ngono sapa sing ngerti artine wong iku? Mas persoalan iki lho. Orang suka ngomong ya ikhlas, ya, suka ngomong khusyuk. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu, dan kita tidak boleh masuk ke intervensi terus sampai ngarani bedek atine wong. Contone ngeten, alah salat iku lho nek gak khusyuk gak oleh gawe. Ya, jare ngono, sembayang iku nek gak khusyuk gak oleh gawe, gak diterima karo Gusti Allah. Dadi mangane gak diterima alungan. Biasa terusane ngono soalnya. Terusane niku ngoten ngono. Timbangane gak diterima pegel kabeh. Alungan ndak salat. Lah masih sedekah paling lo gak ikhlas mboten asal ngarani tiyang pokoke awak dhewe iki kudu diarani dohir. Nyata kelihatan. Orang itu mau rukuk, mau mengangkat kedua tangannya takbiratul ihram, mau sujud selesai. Wilayah kita itu di situ, berarti orang baik itu. Ya, orang baik. Masalah persoalan khusyuk niku bukan masalah kita. Bukan wilayah kita untuk bisa kita menilai orang itu khusyuk, orang itu ikhlas, orang itu sabar. Ya. Bisa saja orang mengatakan dirinya adalah ikhlas, aku lu wis ikhlas. Aku lu wis ikhlas, tapi yang diomongkan kan dirinya sendiri. Biasanya sing kakean ngomong ikhlas iku sing gak patek ikhlas. Ya. Sebab surat Al-Ikhlas ya, semua ayatnya enggak ada nyebut-nyebut ikhlas. Ayo sampean baca kulhu, kira-kira ono ikhlas-ikhlas enggak? Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratnya sendiri saja enggak menyebut ikhlas sama sekali ayatnya.
Nah iki sik nyumbang tuwitik nang masjid ngomong aku lho ikhlas. Berarti sing ngoten-ngoten niku berarti gak patek ikhlas. Nah, termasuk hal-hal yang lain urusan hati itu biasanya orang mengatakan dirinya sendiri. Dan kita tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah menilai hati orang. Padahal banyak tuntunan hati-hati. Ini kunci. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak lihat fisik kita, jisim kita. Wala ila suwarikum, tidak melihat wajah-wajah kita. Kon ganteng ayu gak didelok karo Gusti Allah. Mancung irungmu pesek irungmu gak didelok. Meripatmu melok-melok, ya meripatmu sipit orang dideleng, putih kuning mboten dideleng. Walakin yang duru ila qulubikum. Tetapi ini Gusti Allah itu menyawang sapa Gusti Allah, ningali sapa Gusti Allah ila qulubikum marang ati-ati sira kabeh. Nah, apa pentingnya hati? Di dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal darah. Nalikane segumpal darah soluhat, maka seluruh tubuh kita, eksistensi kita itu dikatakan baik. Nah elek dikatakan jelek. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu kaidah ini ada, tapi kita tidak boleh ngarani wong, atine wong. Nah disinilah sulitnya. Seringkali kita malah mengintervensi wilayah ini, itu wilayah yang paling rahasia. Makanya orang tua-tua dulu itu nek kula lan panjenengan saya pamit jangan lunga balik misalnya kuliah di Malang. Mak, kowe balik nang Malang. Jawabannya mak napa? Hati-hati ya. Hati-hati. Dikai sanepan ngono. Gak ono jawabane, mak kowe balik mak nang Malang aku. Pikir-pikir ya. Hak tumon. Pentingnya hati, maka itu komandannya, makanya panglimanya. Nah, wala yarfus, janganlah berkata-kata kotor ketika kamu sudah masuk di bulan Ramadan. Ini Masya Allah, gambaran ucapan itu adalah gambaran apa yang ada di dalam hati. Berkata-kata kotor akan menyebabkan bukan puasanya yang batal, akan tetapi pahala puasanya yang hilang. Puasanya sah, kita tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai dengan maghrib, akan tetapi sepanjang kita tidak makan, tidak minum dan menahan syahwat kita itu, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Tidak ada pahala darinya untuknya kecuali ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga. Ada hadis yang saya terbaca di Sahih Bukhari. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana ibnu Abi Bisbin, haddatsana Sya'id al-Makburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak bisa mencegah qaula zur, perkataan yang buruk, sumpah yang buruk, sumpah yang palsu, ya, wal amala bihi, dan hal-hal yang terkait dengan perkataan yaitu amal yang mengikutinya. Falaisa lillah hajatun, maka Allah itu tidak butuh, tidak punya hajat kepada hambanya ayyada yang saat itu sedang mencegah dirinya
ta'amahu wa syarabahu, dan minumnya. Bahasa yang paling sederhana ini, kalau kita nggak bisa ngerekso lisan kita pada saat bulan Ramadan, Allah itu mengatakan, aku loh gak butuh kon gak mangan gak ngombe, gak ora butuh aku jadi. Ini hadis ini kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan kalau lisan itu yang rusak, maka menangis semua manusia. Sebab apa? Manusia ini berkomunikasi melalui, sebagian besar komunikasi itu dijalankan melalui lisan. Nah, kalau lisannya rusak, maka yang terjadi berbagai macam yang kita dengarkan, apakah itu komunikasi yang secara langsung maupun tidak langsung, ini barang sing elek-elek kabeh. Ya panjenengan sak niki senengane nonton TikTok, kira-kira akeh sing apik apa akeh sing elek? Ya ono titik-titik sing apik iku. Sing apik iku ono lho, bermain kata-kata bla 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 dengan lisan yang seperti itu. Iso ae wong-wong gawe konten seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dirinya melalui ucapan-ucapan yang tiada guna, bahkan rusak seperti itu. Nah, ketika kita ngomong ucapan yang terbaik itu apa supaya enggak rusak? Maka ucapan yang terbaik itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bacaan Al-Qur'an. Bahkan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didatangi oleh seseorang, ya Syekh, saya ini orang hidup, sepanjang hidup saya sampai dengan hari ini kok sulit sekali menemukan kebahagiaan. Hutang saya banyak, ya hutang banyak, awak loro, hutang akeh, apa mana ditambahi bojo dicengklak konco, ini tambah ngeluh. Awak loro ra nyekel duit, bojo minggat, coba. Dengan ujian kayak gini. Tidak menemukan kebahagiaan ya Syekh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, kalau kamu seperti itu kondisimu, carilah hatimu yang hilang itu di 3 tempat. Carilah hatimu yang hilang itu di 3 tempat. Yang pertama adalah di qiraatil Quran, bacaan Al-Quran. Gak ketemu neng kono, golek ana di majelis ilmu, majelis sholawat, majelis dzikir. Carilah di sana. Gak ketemu lagi, carilah di sepertiga malam yang terakhir. Gak ketemu pisan, tinggal 1. Nek wis gak ketemu tulung panggonan niku ndonga nang Gusti Allah, njaluk Allah diganti hatimu dengan hati yang baru. Makanya wonten donga, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Mintalah kepada Allah agar hatimu yang mati dan hilang, tidak bisa merasakan kebahagiaan itu, diganti dengan hati yang baru. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hati. Hati ini Masya Allah ya, panggonane ya apa ya, di sini kita tidak tahu. Seringkali orang mengatakan hati itu adalah liver. Nah, hati yang liver, istilah kita itu tetap di bagian lambung kita. Tetapi ada yang mengatakan hati itu jantung. Berarti posisinya di dada sebelah kiri. Tetapi yang dimaksud hati oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para ulama ini bukan hati jantung. Sebab ono wong sing loro jantung masuk ke rumah sakit, tapi di rumah sakit
kemudian dia selalu lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian dibesuk oleh saudara-saudara tetangganya, perkataannya juga baik, meneteskan air mata, dongakno aku yo nang cepet waras yo iso kumpul salat jamaah maneh. Orang yang seperti ini jantungnya sakit tapi hatinya sakit enggak? Enggak kan? Padahal yang dimaksud kolbu itu, ya kan, berarti bukan jantung. Sementara ada orang yang jantungnya sehat walafiat, ya, di pasar depan sana, setiap ketemu mesti ngejak geger. Sehat walafiat, ya. Nek ketemu mesti kalau duit. Seperti itu, malak-malak seperti itu. Dan omongannya nggak ada enak-enak. Hatinya atau jantungnya sehat walafiat, tapi hatinya sakit. Jadi kalau begitu, hati yang dimaksud oleh Allah ini adalah sesuatu yang tidak nyata, tetapi ada di dalam tubuh kita. Dan nggak perlu dicari tempatnya di mana. Nah, hati inilah yang perlu disucikan. Karena hati ini berpenyakit, perlu disucikan. Penyakit hati ya. Namanya penyakitnya rupanya apa penyakit hati? Riya. Hasud, iri. Kemudian apa lagi? Sombong atau kibir, gumede, ujub, ya banyak sekali. Sum'ah, namimah, masya Allah. Para ulama yang membidangi penyucian hati atau tazkiyatun nufus itu masya Allah. Yang jelek-jelek itu ditampilkan dulu, sing elek-elek ditampilkan dulu. Makanya mereka-mereka atau pengarang-pengarang kitab yang masuk dalam kategori penyucian jiwa, ya contoh saya riya, ya, contoh yang paling disebut di makalah ini karyai, ya, masalan kayak riya. Ketika seseorang riya itu sebetulnya orang itu mempertontonkan, memperlihatkan atau memamerkan semua amal solehnya bukan karena Allah, tetapi karena dia ingin dilihat orang dan dikatakan orang sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang yang baik. Tetapi memang ada amal-amal yang tidak mungkin bagi kita untuk kita sembunyikan. Dan itu pasti terlihat. Dan Allah sendiri yang menegaskan, sedekah itu boleh terang-terang, dilihat orang boleh. Kau sembunyikan sedekah sembunyi-sembunyi, itu juga boleh. Apalagi kau rahasiakan, sedekah yang rahasia, sedekah itu sir. Banyak orang yang itu yang paling top. Semakin kita itu kemudian menghindari dilihat orang, itu semakin bagus. Sebab kalau panjenengan belajar tazkiyatun nufus itu ada istilah khumul. Khumul itu adalah menyembunyikan diri, nggak ingin nampak dilihat orang. Di keterangan itu ibarah yang kita bisa terima dengan mudah niku ngeten. Jadi nek awak dhewe nandur jagung, berarti biji jagung itu misalkan kita lempar ke ladang kita lempar-lempar aja. Maka yang tumbuh adalah tetap jagung. Tetapi ketika jagung ini kemudian ada buahnya, tidak begitu bagus, ya. Tetapi kalau biji jagung yang kita
semai itu kemudian kita tanam, nggak nampak ada tempat di ladang itu, kita kemudian bikin lubang kecil-kecil gitu, kemudian kita taruh biji jagungnya, kemudian kita tutup, maka yang terjadi bahwa jagung yang tumbuh itu akan berbuah lebih bagus dibandingkan kalau kita hanya taruh-taruh di atas bumi. Maknanya di dalam bumi itu ya, kalau biji jagung itu dengan tidak terlihat itu mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau di atas bumi. Nah, begitupun juga dengan amal. Jadi ketika kita mengamalkan ibadah, ada yang memang ibadah itu nggak bisa dihindari tidak terlihat. Contohnya dengan sholat ke masjid, pasti ketok, pasti terlihat. Ibadah haji pasti terlihat, ya. Sholat kita, puasa kita, orang puasa memang nggak terlihat puasa, karena puasa itu rahasia hamba dengan Allah. Asyamuli, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Jadi ya, tetapi ada banyak hal yang memang bisa kita sembunyikan. Nah, terkait dengan inilah kemudian riya. Nek ketok itu bahayane itu adalah riya. Sadurunge riya berangkat neng omah, ketika mau ke sholat ke masjid gitu aja, mas habis mandi, seret, ganti baju, kemudian ngoco bercermin, ya. Nggih kudung ya wis iku biasa, tapi di sawang-sawang aku gak patek pantes nek nggih kudung iki. Nggih kudung liyane, nah nek iki pantes aku ketok luwih ayu timbangane mau jare ngono. Itu sudah ujub, ya kan. Berangkat di sini kemudian bla 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 dan lain sebagainya, melakukan sholat ya karena memang hatinya itu terbersit supaya dia itu tidak dipandang sebagai orang yang jelek. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang dicari, li ajlillah Subhanahu wa taala, tetapi ingin pandangan masyarakat ini kepada dirinya itu baik dengan mengistiqomai sholat jamaah. Nah, ini keliru, maka itu yang disebut dengan riya. Kalau li ajlinas itu pasti riya. Li ajlillah itu yang benar, ya. Nah, masalahnya makalah-makalah tazkiyatun nufus itu Masya Allah. Kalau seseorang itu memang berusaha untuk ibadahnya itu semuanya li ajlillah, dengan dikatakan aku gak ngarep-ngarep apa-apa, mek ngarep-ngarep ridane Gusti Allah, ngono iku ya riya. Makanya kemudian supaya tidak jadi riya, ibadah yang dohir dan tidak bisa disembunyikan itu dirahasiakan, rahasia hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan sodakotus sir. Sodakos sir itu gambarannya begini kekuatannya. Ketika Allah ciptakan bumi ini kemudian miring kanan, miring kiri, kemudian para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga bumi ini kemudian khawatir, Allah tahu dan maha tahu, maka ja'alallahu atau khalaqallahu azza wa jalla al-jibal. Kemudian Allah ciptakan gunung, makanya gunung itu sebagai pasak ditaruh di yang Allah kehendaki, ibarat lempengan gitu, ini paku pasak. Akhirnya bumi itu tenang, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Malaikat yang menjaga itu kemudian bertanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, napa wonten makhluk ingkang panjenengan ciptaaken sing luwih kuat timbangane gunung? Allah menjawab kemudian, al-hadid asyaddu, besi itu lebih kuat dibandingkan gunung.
Nek dohire gunung seperti itu, kemudian didatangkan besi, tapi besinya bukan besi yang besi, seperti besi bahan material kayak gitu, besi sesuatu yang terbuat dari besi. Contohnya misalkan bego, tekakno bego 20 menu gunung kuntek, itu tanda lebih kuat. Di dalamnya juga ada besi-besi zat yang luar biasa. Nah, malaikat tanya lagi, yang lebih kuat daripada besi, ya adalah api, an-nar. Makanya besi itu tidak akan pernah mampu melawan yang lebih kuat dibandingkan api. Allah jawab kemudian air. Yang lebih kuat dibandingkan air apa? Angin. Karena yang membawa mendung ini adalah angin. Dan yang lebih kuat daripada angin adalah shadaqatus sir. Jenengan lihat dari depannya, gunung, api, besi, api, air, angin. Kalau kumpul jadi satu kemudian jadi bencana, itu namanya apa? Tsunami. Ya, apa tadi? Besi, api, air, ya, angin kumpul jadi satu. Maka jadi kalau bencana itu namanya tsunami. Tapi dikatakan bahwa yang lebih kuat daripada ini semua adalah shadaqatus sir. Makanya para ulama yang bisa mencegah bala atau bencana sekelas tsunami itu hanya sedekah yang dirahasiakan. Nek sedekah yang diperlihatkan sing diketokno paling yo puting beliung lah. Angin itu yang bisa adalah sedekah yang diperlihatkan. Nah, masalahnya sedaqatus sir itu menurut terminologi kita itu selalu mengatakan sedekah yang dirasakan tuh gimana sih? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Mboten salah niku. Sedekah rahasia itu sing sedekah orang rumangsani sedekah, sing disedekahi orang rumangsani disedekahi. Ayo ya Allah. Yang bersedekah enggak merasa dirinya itu bersedekah, yang menerima sedekah tidak merasa dirinya itu menerima, ini sulit loh. Tetapi ternyata implementasinya itu mudah. Contohnya dengan jalan-jalan gitu ya, di jalan. Setiap hari lihat orang itu jualan, kok sepi, tidak laku, tidak pernah jenengan lihat lewat di situ itu ada yang beli itu. Tiba-tiba jenengan bismillah, ya aku mau beli. Ketika jenengan beli, orangnya seneng nggak? Seneng kan? Alhamdulillah, mulai pagi sampai siang nggak ada yang beli, saat ini jenengan mau beli. Terus jenengan belinya, saya beli ini. Bayar, straight. Kemudian orangnya terima uang, jenengan terima barang yang dibeli tadi. Menyenangkan orang ketika dia berharap bahwa ada yang beli dagangannya, itulah sedekah. Jenengan gak ngerumangsani sedekah karena beli. Orang tadi tidak ngerumangsani disedekahi karena menjual sesuatu. Tetapi dalam transaksi inilah kemudian ya yang dikatakan dengan sedaqatus sir. Contohnya pas siang-siang kemudian ada orang lewat di depan rumah kita dengan panas-panas, sol sepatu. Nah, seperti itu, Pak. Terus jenengan nggak ngerumangsani butuh ono sepatu sepandal sing kira-kira perlu dibenakno ya. Pak sini Pak, ini sampai jahit pinten gitu kali dosok nggih pun. Seakan-akan dia menggunakan tenaganya dan kita menerima jasanya.
sepatu kita, sandal kita kemudian beres dan baik kembali, bayar 20.000. Wah, no, itu yang namanya shadaqatus sir. Sedekah yang dirahasiakan itu begitu. Nah, sing koyo ngene lak gak patek demen ya awak dhewe. Nek marunge goleki sing rame. Ojo ngono iku sepi ku. Biasane nek sepi ku gak enak. Larang. Nah, Masya Allah. Ngene iki jange poso ngene iki mestine sing paling laris iku kurma. Orang siap-siap sebagai sunnahnya ketika kita iftar berbuka puasa itu adalah kurma. Maka kurma yang paling laku seharusnya nek kula lan panjenengan sedaya sadar. Kula niki griya mboten tebih kali Gading Fajar. Jenengan sumrap toh Gading Fajar nek minggu ngene, nek Ahad pagi ngene iki. Lewat ini sulit pokoknya. Wong dodol opo ae payu. Sing gak payu situk mek dodol kurma. Ya, wong itu wae bisa nadian. Ya Allah, wong iki sing mlaku-mlaku iki Islam kabeh iki. Ya. Kalau mereka ngaji sadar satu ini bagian daripada sunnah ketika masuk bulan Ramadan iftar kurma dahulu. Iku lho dodolan kurma ket wingi lho gak ono sing tuku. Nah, yang seperti itu mestinya menjadi sesuatu yang dibeli dan menyenangkan mereka dan itulah yang disebut dengan shadaqatus sir. Malah kita seneng beli kurmanya di mana? Super. Awak dhewe gak patek anu. Salah satu yang menjadi sebab dan tafsir kalau jenengan mau baca Abasa wa Tawalla itu ceritanya Abdullah bin Ummi Maktum ketika ketemu Rasulullah, beliau ini buta. Rasulullah sedang berbicara dengan pemuka-pemuka suku. Kemudian ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Teriak-teriak seperti itu. Rasulullah nggak suka itu. Karena Rasulullah sedang berbicara dengan pemimpin-pemimpin kabilah. Ya, kemudian Rasulullah menolehnya dengan muka masam. Turun satu ayat. Abasa wa tawal. Di tafsir surat ini itu ada. Kita ini senangnya condong kepada orang-orang yang gede-gede. Wong sugih seneng. Pejabat seneng. Sing mau melarat-melarat iki gak patek direken gitu. Ya. Seneng belanjanya ke supermarket yang besar, tetangganya buka toko, gak tahu ditukoni. Iki abasa wa tawalla lagi. Kena pasal ini gitu loh. Makanya kemudian tetangganya tidak pernah merasa dibahagiakan. Ya Masya Allah tuku Indomie telu erek nang supermarket gitu. Mbok ya tanggamu iki lho dodol Indomie, cek urip. Akhirnya dagangannya gak tambah akeh, tambah entek. Ketika tutup malah disyukur deloken lah kandhani kok. Wis akeh supermarket lah apa sih buka toko. Lha tambah dikonokno. Gak ditukoni tambah disyukur. Nah ini salah gitu loh. Jadi ekonomi kerakyatan atau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat ini seharusnya kita peduli dengan yang kecil-kecil. Makanya di kono ono supermarket atau minimarket dibuka seret toko radius berapa ini amblas wis. Ya, sing duwe toko dulur-dulur wong sing duwe supermarket sajane bener apa enggak sih awake? Sing duwe sang caket wong kono. Sing duwe toko cilik-cilik itu saudara kita, membahagiakan mereka, kita enggak mau malah membahagiakan mereka. Nah, keliru. Nah, inilah salah satu kekurangan kita. Nah, dengan demikian bahwa antara lisan dengan hati ini harus kita jaga. Apalagi kalau hati ini sudah berpenyakit. Hati kita ini tergolong kemarin materi yang sebelum-sebelumnya
Kita ini masuk golongan yang kolbun maridun, hati yang hati kita itu termasuk hati yang sakit. Kalau mati sih enggak, ya kan? Salim juga enggak. Hati yang selamat itu juga tidak. Hati yang mati juga enggak. Hati kita ini sakit. Ya, sok-sok sregep, sok-sok males. Tapi akeh males sih insyaallah timbangane sregep. Contoh misalnya jenengan istiqomah ngaji Ahad pagi, kajian kiswah di sini. Kiswah ba'da subuh. Bahasa istiqomah. Istiqomah itu apabila amal baik itu kita lakukan runtun, apabila kita datang secara terus menerus, tidak ada lubangnya, itu 41 kali. Kalau istiqomahnya kayak saya 1 bulan sekali di sini, berarti 41 bulan. Lewat 41 bulan itu kita masuk dalam kategori istiqomah. Persoalannya menuju ke 41 butuh waktu 41 bulan. Iku nek mlebu terus. Kalau di tengahnya ini tiba-tiba ono bogangi krono males niku wau, gak nyang ping 2 ping 3, maka ibarat kalau handphone jenengan ngoten ngeriset. Niki belajar istiqomah. Ngenul maneh sampai 41 maneh setelah nggak masuk. Nah, kita ngomongnya enak, mendefinisikannya dengan akal kita. Alhamdulillah awak dhewe iku iso istiqomah. Istiqomah lah pok ngaji ben Ahad pagi di masjid. Napa niki? Nurul Iman. Padahal teko nyang gak nyang. Ngono wis ngarani istiqomah. Terlalu mudah kita ini. Padahal kalau kita rujuk kepada definisi itu seperti itu. Karena istiqomah itu sudah pasti akan menimbulkan karamah. Istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, 1000 karamah. Disitulah kemudian kita harus memperjuangkannya karena memang keistimewaannya seperti itu. Nah, hati kita jadi hati golongannya hati yang sakit, hati yang sakit. Ya, mudah-mudahan di akhir hidup kita ya hati kita ini ya walaupun sakit awalnya sembuh kemudian husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang paling akhir bahwa menjaga hati ini menjadi sesuatu yang penting. Penyakitnya dikeluarkan, kemudian dimasukkan yang mahmudah, matmumahnya ditokno, mahmudai dilebokno. Rasa syukur, ridho, cinta, roja, termasuk iku mau ikhlas, sabar, angel kabeh. Sing bakalan dilebokno iki lho angel ngene lho. Saya membaca perlakuan atau perbuatan hati atau perbuatan batin dalam makalah-makalah yang sudah ulama tulis itu ada 384 sikap yang mahmudah. 384 syauq ketika bicara rindu, kita bicara ini itu semuanya jadi baik gitu loh, ya kan? Nah, kita bicara inabah itu kembali, ar-ruju, taubat, masya Allah, indah. Itu yang harus dilatih dan dimasukkan. Sedangkan kalau kita diajak ngaji yang tazkiyatun nufus, lebih ke penyucian jiwa, mesti jamaahnya nggak pada akeh.
Sebab ngaji yang seperti itu nuansa tauhidnya itu luar biasa. Nuansa akhlaknya bagi itu akhlak secara ubudiyah, akhlak kita ketika beribadah kepada Allah maupun akhlak ketika kita bermuamalah. Kita sesrawung kali menungso. Iku ditok-tok demikian rupa. Ngaji kok angel ngene. Tambah suwe tak rungokno ngaji iki ya. Ya. Kaya awak dhewe gak iso mlebu surga iki gitu. Salah kabeh to iki. Kan sing bener blas. Dan makanya ngaji itu hati itu digenapi oleh Allah ketika kita itu sudah masuk umur 41 tahun. 40 ke 41 itu hati itu digenapkan. Kalau dilihat rentetan umur 0 sampai 25 tahun, akal itu belum digenapkan oleh Allah. Ya. Makanya masa ini adalah masa sekolah. Dan masa sekolah dikon ngapalno gak ngerti karepe dikon ngapalno. Ya, iya sampean ngapalno rumus-rumus biasa, kula ngapalno alfiyah, Bu. Alfiyah itu 1000 baris nadom. Kula mboten ngertos. Digawe apa iki ngono lho. Biyen kula gak ngerti kok ngapalno karena akalnya belum genap. Begitu masuk 25 tahun Allah genapkan akal itu. Jenengan gak pernah mondok, gak ada masalah. Sekarang duduk di hadapan saya cerita satu makalah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan menyitir satu ayat Al-Quran. Sampai didawi satu ayat, satu hadis pikiran itu tuh ndindi. Seandainya jenengan dipersilahkan untuk bertanya, mari majelis iki langsung angkat tangan kabeh. Iku jenenge akali genep. Cara kita memahami itu sudah dari mana-mana. Sakjane mondok belajar agama iku tafaqquh fiddin sing pas. Ya memang sak marine 20 tahun. Ketika di bawah 25 tahun hanya ngapal notok sampai kuliah dan benci kita itu. Saya mondok, saya benci, nangis tulung dino adek ustadz rodok ngapleki pisan. Iya, jaroe nangis arek iku. Iya, jaroe meneng ae ngono. Kok lak pegel-pegel dhewe. Nek pegel ku lak meneng-meneng dhewe jare nek ngaja tak eling-eling ya ustadz iku. Seperti itu. Nggak ada yang senang. Sampai mahasiswa pun kalau dosen nggak masuk, kita itu senangnya minta ampun. Iya, ini sudah mahasiswa loh itu. Udah 21 tahun. Wah, tapi dikeplok itu dosen nggak ada kali lah gendeng sih itu. Itu tanda bahwa akal kita belum genap. Ketika masuk 25 tahun Allah genapkan akal. Manusia mulai berumah tangga, mulai nyambut gawe. Betul? Pak, jenengan rasakan komplek perumahan kayak di Taman Dika ini. Nek isine orang antara umur 25 tahun sampai 39 tahun itu orang yang akalnya genap. Nek rapat RT, rapat RW, rapat masjid barang gampang iki lho, dadi angel. Soalnya akalnya genep kabeh. Nyambut gawe meeting Mas, ngusul kau wakeh ngono. Sama di masjid juga seperti itu, di RT iya, di RW iya. Karena apa? Penghuninya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya kisarannya umur 25 tahun sampai 39 tahun. Wah, kali genap-genapnya masyarakat menyebutnya adalah sangat rasional. Sangat rasional. 40 tahun menjelang 41 tahun baru Allah genapkan kita hati. Kenapa? Hati. Wes umur 39 menisor iku durung butuh khusuk. Dikandani masalah noto hati wes talah ngawene tok. Dia bertahan. Walah gak ora iso. Makanya kemudian ngaji noto hati itu mulai umur 50 tahun. Kiai-kiai kula sing mulang kula noto hati niku terus ngajine wis kudu umur 50. Ngajine jam 12 bengi ket mulai. Sanggup dah sampean. Oh diopo gitu sampai menjelang subuh.
sholat tahajud habis gitu, kemudian lanjut sholat subuh berjamaah. Isu gak nyambut gaya Wak Dewi. Ya Allah. Seperti itu. Nah kalau sudah genep hatinya 40 tahun mulai mikir, aku sembahyang kok ngene ya, aku gak iso sabar ya, aku gak iso ikhlas ya, aku gak iso khusyuk ya. Sudah mulai tumbuh dalam dirinya itu, muncul itu ya. Sampai kemudian Allah selipkan hidayah masuk umur 50. Mesti nenek cara Jawa nang 10, 20, 30, 40, 50. Nah iki kok malah 10, 20, 30, 40, 50. Filosofi di dalam falsafah Jawa ketika 50 itu orang masuk umur 50, 50 itu senengane ketonan. Senengane keton. Iki ngarannya Jawa keton. Keton, kenapa kok ada keton? Karena dalam sholat ini yang sunnah itu bukan pakaian gamisnya. Yang sunnah itu adalah salah satu ketika kita sholat itu adalah imamah. Nah, guru-guru Indonesia Nusantara itu bijak dengan kearifan lokalnya. Wong Indonesia itu gak patek pantes dikai imamah. Soalnya apa? Ndek irunge pesek pisan. Ya, adik putih ya gak putih, ireng ya gak ireng. Sampe ndelok wong Arab ditukur irunge mancung lho, idepe malik. Nggih gamis nggih imamah cocok. Lah awakmu iku lho ndek. Ya, irungmu ya pesek gamisan. Gak pada cocok, akhirnya digekno keton. Tujuannya apa secara syariat? Kalau kita lagi sujud tidak ada rambut yang menutupi kening kita, maka praktis orang Indonesia itu dikei keton, ketu jadinya. Nah, apakah ini masuk sunnah? Wallahu a'lam. Ini kearifan lokal. Dalam hadis yang disebut itu imamah. Lah imamah ditiru Wadi misalnya. Surban sampean ini kalau mek 1,5 meter. Orang Bahrain, orang Hadramaut, ya surbannya imamahnya itu kula tahu nyekeli ini teko nggone pintu nih masjid sampai toko gini. Itu mesti minta tolong seseorang untuk megang ujungnya, kemudian beliau jalan. Makanya kalau di Mekah itu yang imamahnya tumpuk-tumpuk bersap-sap itu Bahrain, itu sanad Hadramaut beda, sanad Mesir imamah beda. Lah masalah surbane kene iki 1,5 meter dipeksa digawe imamah. Akhirnya kaya wong Arab yon, Arab Badui ya men. Arab Badui akhirnya ngono. Nah, akhirnya modal gak karu-karuan gitu loh. Angger ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah 50 lebih lagi tambah seret, nambah lagi mestinya 10, 20, 30, 40, 50 ya jadi 50 mestinya 60 kan. Jadi suwida. Aneh bahasa Jawa ini loh. 60 lah mestinya suwida. Ketika 60 itulah sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ya umatku itu umurnya ya antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 hanya sedikit. Makanya wong Jawa ngarani swida, eling ngomong diarani swida. Umurmu piro? Swida pisan. Sejatine wis cedak. Sejatine wis cedak. Cedak apa? Cedak sesuatu yang tidak kita sukai. Ya Allah, dan itulah kemudian hati itu ketika ditata seperti itu. Jadi hati mongsone iku tekone iku gak iso nek diempakno nang arek nom-nom sik masghul nyambut gawe sik adoh toko pensiun umur sik 35 banter-banter nek kula ngeramut jamaah sing umur-umur sakmono malah nyambut gawe sing.
Dijak ngaji sing dohir-dohir, hadis ngono. Quran, tafsir Quran sing dohir-dohir kan seneng. Rasional gitu tuh. Wes gak ada nyinggung-nyinggung persoalan ilmu tauhid sing dukur-dukur. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang hati sing lembut-lembut mboten kepelayu arek-arek nom-nom. Ya. Tetapi kalau disuruh dimotivasi seperti itu, ya Allah itu cinta dengan hambanya yang kuat secara iman, kuat secara ekonomi. Wah, rasional lagi. Mulai rasional gitu. Wah, kuat secara ini. Jadi semuanya itu dimotivasi seperti itu. Sehingga nyeneng no. Ya, pada saat umur-umur itu nek Gusti Allah maringi kula lan panjenengan sedaya keberkahan, keberlimpahan, sing demen ngaji tetep. Wong sugih duwe akeh iku nek demen ngaji slamet. Wong nek duwe akeh demen ngaji salah. Tapi nek wong alim, guru ngaji mestine sugih. Sebab nek guru ngaji gak sugih rusak bisa natine. Diarani ngaji iki profesi dan dadi nyambut gawe. Ya. Sampeyan ngerti Pak Adi, aku tahu temu kiai. Kiai itu mengajukan pembiayaan dari bank. Bange sing sampai nawasi Bakti Makmur. Panjenengan salah satu ngawasinya adalah Bakti Makmur. Saya tanya, Kiai, lah napa Kiai? Ada ngajuaken pembiayaan. Terus kali kepala cabangnya ditakoni jaminan. Jaminannya ono. Ketika kredit analis itu pasti melihat sumber pembayaran pengembalian cicilan itu. Sing didukno apa? Jadwal kaji rutinan kon. Tanggal sakmene dina iki minggu kesian kula rutinan sakmene oleh sangune pira. Iki lak tambah gendeng iki. Ada begitu itu gitu. Ya Allah. Jadi harus begitu kuatnya seseorang ketika memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal ini tidak menjadi amal yang sia-sia ketika dihisab Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita dipanggil, ya, semasa kamu hidup di dunia, apa yang kamu lakukan? Wah. Yang dipanggil pertama ini adalah apa? Yang panggil pertama adalah agniya. Wah, seluruh hartaku aku infakkan ke jalan Allah. Kadzibta bohong kamu. Yang dipanggil kedua, qura, guru ngaji. Saya belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kadzibta, bohong kamu. Yang dipanggil kemudian orang-orang yang mati syahid, saya berperang di jalan Allah untuk liillah, li kalimatillah. Kadzibta, sombong kamu. Kamu sedekah karena kamu pamer. Kamu mengajarkan Al-Quran karena mendaki kamu dipanggil seorang qori atau guru, dan kamu berperang bukan karena ridhoku tapi karena ingin disebut pahlawan. Wah, pengadilan Allah itu nanti akan ada, dan 3 golongan ini yang paling pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk guru-guru sing iku mau. Ya, makanya guru kudu nyambut gawe. Guru iku kudu nyambut gawe liyane. Allah itu karuniakan potensi yang luar biasa apa saja, dan itu saya selalu memikirkan dari dulu, ya apa guru ngaji mulang nang TPQ, mulang arek cilik-cilik, mulai baca Al-Fatihah, makhorijul huruf, tajwid dan lain sebagainya. Sing ngetero wali santrine kabeh numpak motor, kula sawang-sawang ket biyen guru ngaji ku. Nggo sepeda motor welek tek iya, dan iku pun sik nyicil. Iku guru ngaji. Ya apa mulang ngaji itu datang ke TPQ, datang ke tempat ngajar itu bawa BMW itu. Alphard. Ya, gak tumon tapi ya. Mboten tumon. Nah, mikiri seperti ini. Seakan-akan pikirannya ini sudah diselimuti Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian pada akhirnya nanti ketika anaknya sudah besar, butuh biaya sekolah, butuh biaya mondok, tiba-tiba kemudian keikhlasan di awal itu, ya anak sik cilik-cilik sik gampang lah.
keikhlasan itu akan robek di tengah jalan, sehingga ketika di akhir masa khidmahnya kepada Al-Quran tiba-tiba kemudian dia tidak ikhlas lagi. Ini banyak kejadian itu. Sebagian kula ulang nyambut gawe, sebagian kula ulang ya pokoknya sak keneke lah. Jadi seperti itu. Guru-guru ngaji yang paling dekat dengan kita itu seperti itu, supaya istrinya ada penghasilan yang lain selain ngaji yang tidak boleh ditanyakan wisarohnya, nggak boleh. Sebab ilmune guru dewe ikhlas iku mau, tak ilmune murid ya dewe. Kalau ilmunya murid, ketika aku diajarkan satu huruf menurut Sayyidina Ali, maka yang mengajarkan itu adalah tuanku dan aku budaknya. Dan tuanku itu layak mendapatkan satu huruf itu 1000 dirham. Keren ya guru ngaji nih ini. Satu huruf itu 1000 dirham. Ini makalah ini dawuhnya Sayyidina Ali. Tapi gurune gak oleh arep-arep. Ya. Gurune harus ikhlas dikai piro, makane gak oleh takok. Ya. Yang kalau mulang di kini dibayar pinten ngono lah, mboten asal niku. Sehat, ada waktu berangkat. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita dijaga oleh Allah, insya Allah lisan kita selalu berkata-kata yang baik. Ya, kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Insya Allah selamat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman ala abibika khairil khalqi kulli min huwal abibul ladzi turja syabatuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana ya ilahana waftah lana futuhal arifin. Qad ataitana minal mulki wa 'allamtana min ta'wil ahadits wa fahimna fi ilmikal laduni wa asibna fi ibadika sholihin wal abdali wasiddiqin waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Aghnina ya Allah bihalalika an haramika bi ta'atika amma siyatika bi fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.